Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan cara pendaftaran kampus mahasiswa atau mahasiswi. Ya, di sini kami ada ketuanya, itu ya, ada Benjamin Fernando, NIM-nya 111800072, dan di sini ada saya sendiri sebagai ada Gilang Pamungkas, NIM-nya 1118061, dan di sini ada Tengku Aldi, NIM-nya 111920010. Terus selanjutnya ada Andi Siswanto dengan NIM 1118022. Ya, di sini bab satunya adalah project karakter, latar belakang, permasalahan, deskripsi produk atau service, keuntungan yang diharapkan, dan perencanaan aktivitas secara global. Dan selanjutnya adalah latar belakang. Sebagai mahasiswa sistem informasi, kita dituntut untuk memahami bagaimana manajemen proyek sistem informasi itu agar ilmu ini bisa implementasi dalam kehidupan nyata. Untuk informasi secara lebih jelas tentang manajemen proyek sistem informasi, maka selanjutnya akan dibahas lebih mendetail mulai dari pengertian hingga metodologi umum pelaksanaan proyek sistem informasi. Rumusan masalah. Rumusan masalahnya, yang satu, pengertian manajemen proyek dan manajemen proyek. Yang kedua, kebijakan dan perencanaan proyek sistem informasi. Yang ketiga, metodologi umum pelaksanaan proyek sistem informasi. Dan selanjutnya ada deskripsi produk atau service. Konsep manajemen proyek. Manajemen proyek sistem informasi ditekankan pada 3 faktor, yaitu pertama adalah manusia, yang kedua adalah proses, yang ketiga adalah masalah. Dalam pekerjaan sistem informasi, faktor manusia sangat berperan penting dalam suksesnya manajemen proyek. Pentingnya faktor manusia dinyatakan dalam model kematangan kemampuan manajemen manusia atau yang disebut a People Management Capability Maturity Model atau PC atau CMM, yang berfungsi untuk meningkatkan kesiapan organisasi, perangkat lunak atau sistem informasi dalam menyelesaikan masalah dengan melakukan kegiatan menerima, memilih, kinerja manajemen, pelatihan, kompensasi, pengembangan karir, organisasi, dan dasar-dasar organisasi. Organisasi adalah sistem yang saling mempengaruhi dan saling bekerja sama antara orang yang satu dan orang yang lainnya dalam suatu proyek, dalam suatu kelompok untuk mencapai suatu tujuan tertentu yang telah disepakati bersama. Organisasi merupakan sistem maka terdiri dari beberapa elemen, yaitu ya, untuk yang pertama adalah orang. Dalam organisasi harus ada sekelompok orang yang bekerja dan salah satunya ada yang memimpin organisasi tersebut. Selanjutnya ada tujuan. Dalam organisasi harus ada tujuan yang harus dicapai baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Yang selanjutnya adalah posisi. Setiap orang yang ada di dalam suatu organisasi akan menempati posisi atau kedudukannya masing-masing. Selanjutnya ada pekerjaan. Setiap orang yang ada di dalamnya organisasi tersebut mempunyai pekerjaan atau job masing-masing sesuai dengan posisinya. Yang selanjutnya ada teknologi. Untuk mencapai tujuan organisasi membutuhkan teknologi untuk membantu dalam pengolahan data menjadi suatu informasi. Yang selanjutnya adalah struktur. Struktur organisasi merupakan pola yang mengatur pelaksanaan pekerja dan hubungan kerjasama antara setiap orang yang ada di dalam organisasi tersebut. Yang selanjutnya adalah lingkungan luar. Lingkungan luar ini merupakan elemen yang sangat penting dan akan mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Misalnya ada kebijakan pemerintah tentang organisasi. Selanjutnya ada keuntungan yang diharapkan. Untuk mengetahui dan memahami pengertian-pengertian manajemen proyek dan manajemen proyek, mengetahui kebijakan dan perencanaan proyek sistem informasi, mengetahui metodologi umum pelaksanaan proyek sistem informasi. Dan selanjutnya, perencanaan aktivitas secara global. Tahap perencanaan merupakan suatu rangkaian kegiatan semenjak ide pertama yang melatar belakangi pelaksanaan proyek ini didapat. Pendefinisian awal terhadap kebutuhan detail atau target yang harus dicapai dari proyek tersebut, penyusunan proposal, penentuan metodologi dan sistem manajemen informasi yang digunakan, sampai dengan penunjukan tim dan instruksi untuk mengeksekusi atau memulai proyek yang bersangkutan. Biasanya ada dua pihak yang terlibat langsung dalam proyek perencanaan ini, yaitu
Pertama, pihak yang membutuhkan demand side atau eksistensi dari suatu sistem informasi. Dalam hal ini adalah perusahaan, lembaga, institusi, atau organisasi yang bersangkutan. Yang kedua adalah pihak berusaha menjawab kebutuhan tersebut atau supply side dalam bentuk pengembangan teknologi informasi. Kelompok ini biasanya merupakan gabungan dari para personel yang terkait dari latar belakang ilmu dan pengetahuan yang beragam atau multidisiplin, seperti ahli perangkat lunak, analisis bisnis, manajemen, spesialis perangkat keras, programmer, sistem analis, praktik hukum, manajer proyek, dan beberapa karakter fisik SDM lain yang terkait. Ya, selanjutnya ada di bab 2 yaitu project report. Di dalamnya itu ada 2.1, 2.2, 2.3 sampai 2.6. Nah, yang pertama 2.1 ini adalah analisa sistem berjalan. Yang kedua 2.2 adalah analisa kebutuhan sistem. Yang 2.3 adalah desain sistem. Di dalam desain sistem itu ada 3 jenis, yaitu desain sistem basis data, desain antarmuka, dan struktur navigasi. Dan 2.4 itu ada pembuatan kode program. Dan di 2.5 itu ada pengujian. 2.6 itu adalah pemeliharaan. Ya, selanjutnya kita akan membahas 2.2 yaitu kebutuhan sistem. Analisa kebutuhan sistem bertujuan untuk mengetahui teknologi seperti apa yang cocok untuk diterapkan, perangkat keras dan perangkat lunak apa saja yang dibutuhkan, serta siapa saja pengguna yang akan menggunakan sistem ini. Selanjutnya ada perangkat keras. Perangkat keras yang digunakan untuk mengembangkan sistem informasi PSB berbasis web dengan PHP dan SQL adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah perangkat server. Perangkat server ini adalah perangkat laptop dengan spesifikasi prosesor Intel Core Duo atau 2 dengan RAM 1 GB, VGA Intel GMA 512 GB, dan monitor atau LCD, mouse, dan keyboard. Dan selanjutnya adalah perangkat klien. Seperangkat laptop dengan spesifikasi prosesor Intel Core Duo dengan RAM 1 GB, VGA Intel GMA 512 GB, monitor atau LCD, dan mouse dan keyboard. Ya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nama saya Teguh Ali Syahputra, NIM saya 119/2010. Saya akan meneruskan presentasi. Perangkat lunak. Perangkat lunak yang dibutuhkan untuk mengembangkan sistem informasi PSB berbasis web dengan PHP dan SQL adalah sebagai berikut. Sistem operasi Windows 7 Ultimate WAMP Server 2.0 digunakan sebagai PHP dan SQL Server. About Dreamweaver CS4 digunakan untuk pengkodean sistem. About Photoshop CS4 digunakan untuk desain antarmuka sistem. Web browser Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera, dan sejenisnya. Prosedur yang dilakukan oleh sistem informasi PSB berbasis web terdiri atas prosedur primer dan prosedur sekunder. Prosedur primer merupakan proses yang harus ada di sistem. Prosedur primer dari sistem informasi PSB berbasis web adalah sebagai berikut. Login sistem, pendaftaran peserta, penyusunan ranking, pengumuman hasil PSB, pembuatan jurnal PSB, pendaftaran ulang. Prosedur sekunder dari sistem informasi PSB berbasis web adalah sebagai berikut. Pencarian peserta, pengolahan data user, pengolahan data sekolah, pengolahan data kecamatan, pengolahan data presentasi, pengolahan data berita. Pengguna atau user. Sistem informasi PSB berbasis web terbagi atas 3 pengguna, yaitu user umum. Pengguna jenis ini terdiri dari presentasi orang tua, wali peserta, maupun calon peserta yang akan memonitor pelaksanakan dan hasil PSB dari komputer manapun yang terhubung dengan jaringan internet. Administrator. Tipe pengguna ini terdiri dari sejumlah panitia PSB yang bertanggung jawab dalam mengelola data sistem seperti pendaftaran peserta dan pendaftaran ulang. Super administrator. Tipe pengguna ini terdiri dari
penelitian PSB yang bertugas mengelola kebutuhan sistem dan administrasi seperti data user, sekolah asal, kecamatan, prestasi, dan berita. Database. Database yang digunakan pada sistem ini adalah SQL. Database ini dipilih karena sejauh ini terbukti populer dan handal dalam menangani sistem berbasis web. Selain itu, database ini juga dapat mampu terintegrasi dengan baik dengan bahasa pemrograman PHP. Jaringan komputer. Sistem informasi ini dibangun berbasis client server. Pengguna dapat mengakses sistem ini melalui jaringan internet yang terhubung pada komputer masing-masing. 2.3 Desain. Data flow diagram DFD, Context, DFD level 0, DFD konteks merupakan alat untuk mendokumentasikan proses dalam suatu sistem yang menekankan fungsi pada sistem, cara menggunakan informasi yang tersimpan serta pemindahan informasi antar fungsi dalam sistem. Gambar di bawah ini memperlihatkan DFD konteks sistem informasi PSB. Gambar 9. DFD konteks sistem informasi PSB. Diagram di atas memperlihatkan bahwa sistem berinteraksi dengan 3 user, yaitu superdamin, admin, dan peserta. Tanda panah menunjukkan proses masuk dan keluar sistem. Data flow diagram DFD level 1. DFD level 1 merupakan penjabaran lebih detail dari DFD konteks. Pada DFD level 1 ini, proses yang terjadi di sistem diurai sesuai dengan aktivitas yang dilakukan user terhadap sistem. Berikut ini gambar DFD level 1 sistem informasi PSB. Gambar 10 DFD level 1 sistem informasi PSB. Data flow diagram DFD level 2. DFD level 2 proses 1. Gambar 11 DFD level 2 proses 1 sistem informasi PSB. DFD level 2 proses 2. Gambar 12 DFD level 2 proses 2 sistem informasi PSB. DFD level 2 proses 3. Gambar DFD 13 DFD level 2 proses 3 sistem informasi PSB. Ya, perkenalkan, nama saya Benyamin Fernando, NIM saya 111872. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Oke, di sini ada DVD level 2 proses 4. Di mana di sebelah kiri kita adalah gambar 14 DVD level 2 proses 4 sistem informasi PSB. Oke, saya akan menjelaskan di sini ada satu entity di mana entity tersebut bernama super admin dan 4 proses, yaitu 4.1, 4.2, 4.3 dan 4.4. Dan di garis atas dan bawah itu menandakan adalah table, di mana table itu terdapat ada 2 di gambar tersebut, yaitu sekolah asal dan kecamatan. Oke, saya akan menjelaskan proses dari gambar tersebut. Pertama, super admin mengirim data ke sekolah asal, lalu melakukan proses insert data sekolah asal, lalu mengirim data sekolah asal ke sekolah asal. Lalu super admin mengirim data sekolah asal, lalu memproses update data sekolah asal, lalu mengirim data sekolah asal ke sekolah asal. Lalu ketiga, super admin mengirim data sekolah asal, lalu memproses delete data sekolah asal, lalu mengirim data sekolah asal, lalu ke sekolah asal. Dan yang keempat, kecamatan mengirim data kecamatan, lalu melakukan proses insert data sekolah asal, lalu mengirim data sekolah asal,
ke sekolah asal. Lalu sekolah asal memproses view data sekolah asal, lalu mengirim data ke sekolah asal ke super admin. Oke, di slide berikutnya ada DVD level 2 proses 5, dimana di sebelah kanan kita ini adalah tabelnya atau enggak gambarnya, yaitu gambar 15 DVD level 2 proses 5 sistem informasi PSB. Lalu di sini ada satu entity, 4 proses dan 1 table, di mana satu entity itu bernama super admin, lalu prosesnya ada 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, dan satu table yaitu bernama prestasi. Oke, saya akan menjelaskan prosesnya seperti apa ya. Pertama, super admin mengirim data prestasi, lalu memproses insert data prestasi, lalu mengirim data prestasi ke tabel prestasi. Lalu super admin mengirim data prestasi, memproses update data prestasi, mengirim data prestasi ke tabel prestasi. Lalu super admin mengirim data prestasi, memproses delete data prestasi, lalu mengirim prestasi ke tabel prestasi. Lalu yang keempat, prestasi mengirim data prestasi, lalu melakukan proses view data prestasi, lalu mengirim data prestasi ke super admin. Oke, di slide selanjutnya terdapat DVD level 2 proses 6. Di sebelah kiri kita adalah gambar 16 DVD level 1 proses 6 sistem informasi PSB. Oke, di sini ada 2 entity, 4 proses dan 1 table, di mana entity tersebut adalah super admin dan peserta, dan 4 proses yaitu 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, dan satu table yaitu bernama berita. Saya akan menjelaskan prosesnya. Pertama, super admin mengirim data berita, lalu melakukan proses insert data berita, lalu mengirim data berita ke tabel berita. Lalu super admin mengirim data berita, lalu melakukan proses update data berita, lalu mengirim data berita ke tabel berita. Yang ketiga, super admin mengirim data berita, lalu melakukan proses delete data berita, lalu mengirim data berita ke tabel data berita. Terus yang keempat, super admin mengirim data berita, insert data berita, melakukan insert data berita, mengirim data berita ke tabel berita, lalu ke tabel berita mengirim data berita, lalu melakukan proses view data berita, mengirimkan data berita ke super admin. Dan yang kelima adalah super admin mengirim data berita, melakukan proses insert data berita, mengirim data berita ke tabel berita, lalu di tabel berita mengirim data peserta berita, lalu melakukan proses view data berita, lalu mengirim data berita ke peserta. Dan di slide selanjutnya adalah DVD level 2 proses 7,
di mana di sebelah kiri kita terdapat gambar 17 DVD level 2 proses 7 sistem informasi PSB. Di sini terdapat satu entity, 4 proses, dan satu table. Oke, saya akan menjelaskan prosesnya. Pertama, super admin mengirim data user, lalu melakukan proses insert data prestasi, lalu mengirim data user ke table user. Kedua, super admin mengirim data user, lalu melakukan proses update data user, lalu mengirim data user ke table user. Yang ketiga, super admin mengirim data user, lalu melakukan proses delete data user, lalu mengirim data user ke table user. Terus yang keempat, super admin mengirim data user, lalu melakukan proses insert data prestasi, lalu mengirim data user ke table user. Lalu di table user mengirim data user, lalu melakukan view data user, lalu mengirim data user ke super admin. Dan di slide selanjutnya adalah DVD level 2 proses 8, di mana di sebelah kiri adalah gambar 18 DVD level 8 proses 1 sistem informasi PSB. Di sini terdapat 2 entity, 1 proses dan 1 table, di mana proses tersebut dimulai dari table peserta. Oke, saya akan menjelaskan prosesnya. Table peserta mengirimkan data peserta, lalu memproses hasil PSB, lalu mengirimkan hasil PSB ke admin. Dan yang kedua, prosesnya adalah table peserta mengirimkan data peserta, lalu memproseskan hasil PSB, lalu mengirim hasil PSB ke peserta. Di slide selanjutnya terdapat DVD level 2 proses 9, di mana di sebelah kanan kita terdapat gambar 19 DVD level 2 proses 9 sistem informasi PSB. Oke, saya akan menjelaskan. Di sini ada 2 entity, 1 proses dan 1 table, di mana 2 entity tersebut adalah admin dan super admin, dan 1 proses yaitu 9.1, dan 1 table yaitu table peserta. Saya akan menjelaskan prosesnya. Pertama, admin memasukkan username dan password, lalu diproses oleh login. Setelah memasukkan user dan password, maka masuk ke table peserta. Yang kedua, super admin memasukkan username dan password, lalu melakukan proses login. Setelah username dan password dimasukkan, maka masuk ke table peserta. Oke, di slide selanjutnya adalah desain database. Table database. Nah, di sebelah kanan kita yang paling atas adalah table 10, di bawahnya adalah table 11, dan di bawah paling bawah adalah table 12, di mana di table 10 adalah table user, di table 11 adalah table kecamatan, dan di table ke-12 yang paling bawah adalah table sekolah asal. Oke, di slide selanjutnya adalah table 13, di mana table 13 itu ada di bawah sebelah kiri, dan table 14 itu ada di sebelah kanan. Table di sebelah kiri bawah adalah table prestasi, dan di sebelah kanan adalah table peserta.
Oke, di slide selanjutnya adalah tabel 15 dan tabel 16. Di mana tabel 15 itu ada di sebelah kanan atas dan tabel 16 itu di bawah. Oke, di tabel 15 adalah tabel daftar ulang dan di tabel 16 adalah tabel berita. Dan di situ ada keterangan primary key bintang 1 dan foreign key bintang 2. Oke, di slide selanjutnya adalah B, relasi antara table. Bentuk relasi antara table pada database sistem informasi PSB ini adalah berupa Entity Relation Diagram atau IRD. Diagram relasi ini menggambarkan alur hubungan antara tabel yang terjadi pada sistem basis data informasi yang telah dibuat. Oke, selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya, Andi Suswanto. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andi Siswanto Ahmad Budiono, NIM 111800022. Oke, di sini saya akan melanjutkan langsung saja. Di sini ada gambar 20, yaitu relasi tabel database sistem informasi PSB. Struktur alur berupa garis pada gambar menunjukkan proses hubungan antar tabel. Di situ kita bisa lihat ada tabelnya, ada gambarnya ya. Habis itu pada setiap tabel yang berhubungan memiliki primer key dan foreign key. Sebagai contoh, ID kecamatan itu ID kecamatan ya maksudnya. Terus bisa kita lihat dalam gambarnya, di situ kita lanjut pada tabel sekolah. Kita cari tabel sekolah, itu kelihatan ya tabel sekolah. Terus mempunyai relasi dengan ID kecamatan pada tabel kecamatan. Nah, di situ kita bisa lihat. Di situ ada garis-garisnya. Habis itu kita lanjut ID kecamatan pada tabel sekolah berfungsi sebagai foreign key, sedangkan ID kecamatan pada tabel kecamatan berfungsi sebagai primer key. Jadi foreign key sama primer key-nya udah dipasang semua dan juga bisa kita lihat. Oke, kita lanjut tabel berikutnya. Nomor 3, desain antarmuka halaman home. Jadi di sini ada gambar 21 desain halaman home. Bisa kita lihat tampilannya seperti ini. Di bagian atas itu ada logo banner. Jadi itu biasanya ya untuk tanda pengenal, gambar pengenal seperti itu. Habis itu di situ ada link menunya. Nah, link menunya itu di bawah logo banner. Di situ ada pilihan menu, statistik, pencarian, dan login. Oke. Terus di bawahnya lagi ada konten atau isinya. Terus konten atau isinya ini ada juga mengandung link hasil PSB. Di situ hasil PSB-nya. Terus di bawahnya baru isi dari konten tersebut, yaitu beritanya. Oke, kita lanjut. Halaman login. Di sini ada gambar 22. Tampilan desain halaman login. Bagian atasnya masih sama seperti tadi. Terus di bagian kontennya dia agak berbeda ya, karena di sini ada tampilan form login, disuruh input username sama password. Oke, segitu aja, kita lanjut. Halaman hasil PSB. Gambar 23 desain halaman hasil PSB, yaitu di sini ada gambar seperti tadi ya, paling atasnya masih logo banner dan ada link menunya juga, cuma perbedaannya di sini dia menampilkan tabel hasil PSB. Jadi kita bisa lihat di kontennya itu adalah keluar tabel daftar peserta. Oke, kita lanjut lagi. Di sini ada halaman administrator. Nah, ini gambar desain halaman administrator. Tampilan awalnya ya, tampilan awalnya itu dia mengucapkan selamat datang admin seperti itu. Oke, di sini nothing spesial. Kita lanjut halaman data peserta. Nah, di sini ada gambar 25 desain halaman data peserta. Di sini bisa kita lihat bagian atasnya masih sama ya. Cuma berbedanya di sini tuh udah login. Jadi di situ perbedaannya tadi kan di situ ada login sama logout. Nah, sekarang tulisannya jadi logout karena udah login seperti itu. Terus di bawahnya ada kontennya peserta PSB 2011. Habis itu ada link form pendaftaran, ada tulisan pendaftaran. Habis itu di bawahnya ada tabel daftar peserta yang udah mendaftar.
Oke, kita lanjut lagi. Di sini ada halaman form pendaftaran. Gambar 26, desain halaman form pendaftaran. Di sini ada tampilan seperti tadi ya, paling atasnya logo banner, di bawahnya link menunya peserta, daftar ulang, pencarian, logout. Oke, di bawahnya muncul konten form pendaftaran. Nah, di sini tampilannya form pendaftaran kita disuruh isi nama, jenis kelamin, alamat, sekolah asal, agama, nilai UN, prestasi. Di sini harus kita isi ya. Habis itu ada tombol simpan atau batal juga. Kalau semisal emang udah benar, udah yakin, ya udah kita simpan. Kalau semisal emang ada yang masih menjanggal, boleh dibatalkan. Oke, kita lanjut lagi. Di sini ada halaman super admin. Nah, gambar 27 desain halaman super admin. Ini sebenarnya hampir-hampir sama lah sama kayak admin. Cuma perbedaannya dia lebih menguasai semuanya. Jadi dia lebih bisa memantau semua aktivitas yang ada di web tersebut. Jadi kasarannya super admin ini developersnya seperti itu. Oke, bisa kita lihat di sini tampilannya paling atas masih logo atau banner ya. Terus di bawahnya menunya itu dia berbeda. Jadi dia bisa memantau user, kecamatan, sekolah asal, prestasi, berita, kemudian logout. Dia tampilan loginnya sama seperti tadi sih. Terus di bawahnya ada ucapan, ada teks ya. Selamat datang super admin. Oke. Kita lanjut. Di sini ada halaman data user. Nah, halaman data user ini pada saat menu user kita pencet, di sini keluar data user semua. Nah, di sini ada listnya dan juga kita bisa tambah data. Jadi tidak perlu menunggu dari user untuk mendaftarkan dirinya sendiri. Jadi dari kita sendiri pun bisa mendaftarkan dia begitu. Nah, itulah perbedaannya super admin. Jadi dia lebih berkuasa atas segala akses. Terus dan selanjutnya, jadi kecamatan, kalau semisal kita pencet link menu kecamatan atau kalau enggak sekolah asal dan prestasi, berita, itu semua bakalan muncul semua. Dan juga kita bisa mengedit semuanya. Semuanya bisa diatur oleh super admin. Oke, kita lanjut lagi. Di sini ada bab 3 ya, kesimpulan dan saran. Kesimpulan, organisasi adalah sistem yang saling mempengaruhi dan saling bekerja sama antara orang yang satu dan orang yang lainnya dalam suatu kelompok untuk mencapai suatu tujuan tertentu yang telah disepakati bersama. Organisasi merupakan sistem, maka terdiri dari beberapa elemen. Oke, dan di sini ada saran ya. Untuk mendaftar, peserta harus mengisi form-form yang sudah ditentukan agar tidak terjadi kesalahan yang membuat peserta rugi atau yang tidak diharapkan. Oke, itu dia yang bisa saya sampaikan. Akhirul salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.